Jadi nggak ada puskesmas, nggak usah bicara rumah sakit harapan kita, nggak usah bicara nisio simimioin, nggak ada itu. Puskesmas aja, nggak usah puskesmas, posyandu aja nggak ada. Maka wajarlah meninggal 10. Sakit kecil, malaria, bukan malaria tropikangan, memang malaria keras itu. Meninggal, nggak di bawah, meninggal. Bahkan ada beberapa penyakit lagi. Saya bersyukur, saya tidak diserang malaria. Kalau enggak, yang berdiri di sini ketakutan kalian. Ya, saya lahir di sana. Ada tempat di mana orang tahu bahwa saya berada dari sana, betul. Dan saya tidak tahu saya akan mati di mana, di Nisio kali, begitu ya. Kalau di Nisio Bapak ini mau lama di Nisio ini ya. Mungkin saya tidak tahu besok, lusa atau saya akan meninggal. Tapi kalau saya meninggal, pasti orang tahu bahwa ada tempat di mana saya meninggal, betul? Saya meninggal. Sehingga dengan demikian, antara waktu saya lahir dan waktu saya mati adalah waktu di mana saya berada dalam ruang dan waktu. Dan antara saya lahir dan saya mati itu adalah proses sejarah di mana saya hidup, betul? Ini proses sejarah di mana saya hidup. Namun dalam sejarah saya hidup, ada kalanya saya menjadi Ayub yang asli, tapi ada kalanya di mana saya tidak menjadi Ayub yang asli. Betul? Betul? Betul nggak? Betul, mohon pemikiran saya. Betul? Ada kalanya dalam proses sejarah di mana saya lahir, ada momen di mana saya menjadi Ayub yang asli, tetapi ada momennya di mana saya tidak menjadi Ayub yang asli. Maka itu pantas bagi saya. Memberikan contoh. Ada di mana? Ketika saya berada di tengah-tengah jemaat Tuhan, bisa saja mungkin saya di rumah baru habis adu otot, bukan adu otot, adu ulat ya, dengan anak-anak atau dengan istri, betul? Itu asli. Tapi ketika saya datang ke sini, saya berkhotbah dengan semangat, saya melayani dengan semangat, betul? Nah, orang tidak melihat asli saya di belakang. Ada momen di mana saya tunjukkan ini saya asli, ini saya asli loh, ini gondok-gondokan, ini aslinya. Tapi momen di mana saya tunjukkan saya akan saya pakai jubah ini, saya akan saya malaikat, betul? Ya, momen. Sehingga tidak heran ada satu keluarga tiba-tiba tungtang di dalam rumah tangga, tiba-tiba ada dengar ketukan. Ketika ada ketukan di depan rumahnya, langsung bilang, "Papa saya," gitu kan, buka pintu. Pak Pendeta, selamat datang. Papa, ada Pak datang. Gitu kan? Saya senang sekali kalau kunjungan ke jemaat itu saya nggak mau kasih tahu. Karena kalau saya kasih tahu, dia bukan jadi aslinya, betul ya? Satu ketika saya pernah mengunjungi seseorang. Saya memang salah betul, karena saya tahu bahwa orang ini sudah kerja malam. Saya jangan tahu ketok-ketok. Saya nggak tahu ada temannya. Dari mana? Saya tahu dia capek sekali. Dia langsung begitu. Karena memang orang tahu sini kerja malam berarti. Saya tahu, saya memahami saya yang salah. Tapi kali ini dibuka Pak Pendeta dan habis dia. Pasti bukan. Ya, teman. Dia lihat, tapi saya percaya itu, saya memahami itu. Memang capeknya loh sekali. Tapi sadar atau tidak, kalau kita sebagaimana ada momen di mana keaslian kita muncul, tapi ada momen di mana kita tunjukkan bahwa ini. Maka ketika pendeta itu datang, kemudian disambut, saya tolong dong bikin air minum Bapak Pendeta. Bikin. Tiba-tiba Pak Pendeta, udah, nggak usah berdoa, saya hanya datang saja sesinya sebentar. Mari kita berdoa sama-sama. Habis itu Pak Pendeta, Pak Pendeta udah pulang langsung, lanjut lagi. Sadar atau tidak? Ada momen di mana ada aslinya, tapi ada momen di mana ada luarnya, kepalsuannya itu ada. Tapi saya percaya ada. Gitu ya? Tempat lain itu. Bukan di sana, bukan di sana. Bukan Tuhan juga begitu. Salah juga saya itu, gitu kan? Tuhan lagi begitu kan? Nah, sehingga di sini saya mau katakan Tuhan tidak seperti itu. Yesus tidak seperti itu. Dia adalah Allah dan kekekalan sampai kekekalan. Dia adalah Allah.
Mungkin akan berkata, loh, bukankah dia pernah menjadi manusia? Tanya, apakah ketika dia menjadi manusia, apakah dia meninggalkan kealahan? Kalau dia meninggalkan kealahannya, dia tidak akan menjadi juru selamat buat kita. Kalau dia meninggalkan kealahannya, maka dia bukan Allah yang pantas untuk menebus kita. Betul? Tetapi karena dalam kondisi dia turun kepada menjadi manusia, maka dua natur itu tetap ada dalam dirinya. Dia Allah sejati, tapi dia manusia sejati. Istilah manusia sejati adalah manusia tanpa dosa. Kalau saudara dan saya manusia sejati tidak? Manusia sejati tidak? Hah? Coba lihat sampai kiri kananmu, tanya, kamu manusia sejati tidak? Sungguh-sungguh, kamu manusia sejati? Saya mau tanya, mau kawin nggak sama, mau menikah sama orang yang orang sungguh-sungguh manusia sejati tidak? Hah? Mau tanya dulu. Mau dapat pacar yang sungguh-sungguh manusia sejati tidak? Kalau dia manusia tiruan bohong-bohongan, mau? Manusia setengah-setengah, mau? Manusia bagian-bagiannya yang dan lainnya. Aplikasikan sini. Kita manusia sejati, tapi kita masih berdosa. Ya. Kenapa? Kenapa kata saya? Karena kita gambar dan rupa Allah. Yang membedakan kita dengan Yesus adalah Dia Allah, Dia tanpa dosa. Saya manusia gambar dan rupa Allah, tapi saya berdosa. Betul? Sehingga dia mikir, nah kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana dengan ayat ini? Bukankah dia bilang seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat? Pak Pendeta loh, hati-hati, salah mulai menafsirkan. Mulai sesat ini. Siapkan, Pak Majelis, siapkan di sana batu kilangan, siapkan bila perlu balok besar, ikat pada lehernya, buang di pantai di Tidak, saudara. Kenapa sehingga dia katakan begini? Waktu yang singkat, ayat 7, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ayat yang ke-9, nah kita baca sama-sama. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Nah, sebelum saya jelaskan ini, saya ingin jelaskan tentang konsep malaikat menurut orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, mereka sangat menghargai, menghormati keutamaan Allah. Dengan adanya memandang kesucian dan kekudusan Allah. Sehingga saya katakan dalam khotbah yang lalu bahwa menulis nama Yahweh saja, Yahweh, Yahweh. Orang sering ganti Yehova, betul? Ketika menulis itu harus menggantikan pena yang baru. Waktu itu mereka menulis dari pakai bulu. Nggak tahu bulu apalah, terserah. Hah? Mau bulu apa? Bebek. Bulu bebek. Kenapa nggak bulu hidup? Bulu bebek, bulu ayam dan lain sebagainya. Kalau kita yang untuk korek telinga. Kenapa kali? Gitu ya. Nah, kali itu dipakai untuk menulis. Nah, ketika sampai kepada nama Yahweh, bulu dibuang, kemudian diganti bulu yang baru. Maka kalau pakai bulu hidung, sudah berapa banyak orang yang bulu hidung habis? Betul. Karena istilah Yahweh saja perjanjian lama itu berapa ribu kata yang harus ada di dalamnya. Maka berapa puluh ribu bulu hidung yang habis. Maka sumbangan dari misi pun tidak cukup. Dia buang itu. Dan dia bukan duduk. Tulisan yang lain dia duduk. Tapi